Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam ibadah online yang terkait dengan kita bersama-sama akan menghayati mengenai Kamis Putih. Nah, sebelum kita bersama-sama masuk di ruang kudus Allah dalam ibadah Kamis Putih ini, dan juga kita nanti akan mengikuti perjamuan kudus, marilah kita bersama-sama mengkhususkan ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, yang merupakan sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih berada dan bersama-sama di rumah antara Bapak, Ibu, dan anak-anak, dan dalam kondisi-kondisi kesendirian atau bersama-sama dengan saudara-saudara. Tentu saat ini kita tahu betul oleh karena kondisi yang mengharuskan kita harus beribadah bersama-sama menghayati cintanya Kristus di rumah kita masing-masing. Tetapi tegur sapa dari hamba Tuhan di gereja Kristen Jawa Gebyok yang bersekutu dengan umat Tuhan di rumah masing-masing, tentu marilah kita bersama-sama berbahagia. Kita bersama-sama merayakan ibadah Kamis Putih ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita, karena kita mengakhiri sekian proses waktu untuk merasakan bagaimana kita berpuasa, kita berdoa, kita berpantang dan sebagainya. Tetapi Bapak Saudara, ada sesuatu hal yang indah yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita semua. Dan tentu kita saat ini akan diawali dengan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan bersama-sama kita akan baca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 7, kita sambung di ayat 31b sampai 35 yang demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Ayat yang ke-31. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya.
dan akan dipermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya ketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh setia dalam pemeliharaan iman terhadap kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang benar-benar menyempurnakan jalan-jalan kehidupan kami. Tentu dengan itu semua kami semakin yakin dan percaya, kami semakin berlutut kepada Engkau. Begitu besar kuasa-Mu, ajaib benar mujizat. Kuasa-Mu yang menyembuhkan adalah Allah yang benar-benar telah membuat kehidupan umat manusia yang percaya kepadamu dan yang tidak percaya padamu tetap mendapatkan hal yang adil. Tuhan memberkati bagi setiap kami yang tekun pada Engkau, tetapi Engkau juga tidak melewatkan mereka-mereka yang menghujat Engkau. Kasih-Mu penuh dengan belas kasihan dan tidak pilih kasih. Bapa yang sempurna, di suasana akhir-akhir ini kami telah beribadah bersama-sama menyapa jemaat-Mu dengan cara yang seperti ini, dalam cara online ataupun rekaman. Kami yakin percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah hadir-Mu di hati kami, dalam kebersamaan kami, di rumah kami masing-masing. Kiranya mampu mempertebal, memperkuat iman kami, ya Allahku. Dan saat ini kami akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Ialah firman Tuhan akan menerangi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Setelah kita bersama-sama membaca ayat-ayat firman Tuhan di Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31b sampai 35. Tentu yang bersama-sama kita rasakan adalah kasih Yesus. Apa kasih Yesus? Kasih Yesus yang diwujudkan di dalam tindakan atau manifestasi, yaitu dengan Dia membasuh kaki para murid. Sebelum perayaan Paskah orang-orang Yahudi pada saat itu, Yesus memang pada saat itu mengikuti ritual, upacara-upacara keyahudian dengan taat. Yang terjadi adalah Yesus benar-benar menyiapkan itu bersama dengan para murid. Dan Yesus
mempraktekkan dengan cara pengakuan. Pengakuan apa? Yaitu pengakuan bahwa orang-orang Yahudi dalam merayakan Paskah itu bermakna mereka menghayati, mereka memperingati, yaitu keluarnya perbudakan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan sukacita itu dirayakan bersama-sama. Yesus melakukan seder, yaitu perjamuan makan. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pun melakukan hal yang sama, yaitu makan makanan yang biasa mereka makan, roti dan anggur. Itu makanan yang biasa, makanan yang sehari-hari sifatnya. Tetapi oleh karena Yesus dalam suasana untuk menyiapkan itu dan sampai pada pelaksanaannya pun, Yesus lalu kemudian bangkit berdiri, memecah-mecahkan roti dan membagikannya para murid. Itu wujud pemeliharaan Allah. Tidak lagi berbicara mengenai hanya sekedar peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakannya. Nah, ini yang tentu Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri merasa bahwa upacara itu penting, tradisi itu penting. Tetapi kemudian dia memasukkan satu hal yang disebut dengan pemeliharaan iman. Barangkali para murid meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang sifatnya perayaan. Tetapi Yesus memaknai itu sebagai pemeliharaan Allah kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka memakan roti dan memikul anggur, Yesus sendiri menekankan kecintaan umat akan pengorbanan yang akan dilakukan. Ini menjadi peringatan awal atau menjadi sebuah tanda-tanda ketika Tuhan Yesus Kristus hendak melakukan karya yang maha dahsyat di kayu salib, bahwa itu nanti yang akan dilakukan oleh para murid dan generasi orang-orang percaya selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sudah meneladankan tentang kasih, bahwa dirinya telah memberikan teladan awal yang akan kemudian membawa ingatan dari para murid dan orang-orang percaya yang kemudian tentu yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya, yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada hari ini kini, atau bahkan sebelum kita atau generasi sebelum kita, yaitu dengan pola kasih. Kasih itu tidak memandang, kasih itu tidak pilih kasih. Kasih itu rela berkorban, berkorban apapun. Ketika Yesus meneladankan tentang kasih, dia tidak setengah-setengah, dia melakukannya dengan total, yaitu dengan memberikan hidupnya untuk menanggung dosa umat manusia. Syukur kepada Allah akan semua itu. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menghayati lebih dalam dengan perjamuan malam, perjamuan kudus, yang kemudian kita akan menghayati bagaimana cintanya Allah untuk mendorong kita lebih terpelihara hidup kita dengan kesediaan kita terus untuk dipelihara oleh Tuhan Allah. Bapak Saudara, dalam suasana yang seperti ini jangan khawatir, Tuhan memelihara. Yakin saja bahwa cintanya Tuhan itu luar biasa, sehingga Bapak Ibu yang di rumah dengan suasana ini jangan ragu lagi bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah benar-benar menjadikan kita ini umat pilihan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kemudian
mati, dibangkit. Dan kita akan mengalami begitu banyak mukjizat dari Allah. Dan tentu Bapak Saudara, dari apa yang akan juga kita lakukan nanti, kita akan bersama-sama menikmati kebesaran Tuhan, pengorbanan Tuhan, cinta kasih Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan Bapak Saudara, yang terakhir, Allah telah dipermuliakan sehingga Ia juga akan mempermuliakan umatnya, kita semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menaikkan saat teduh sejenak. Dipersilahkan. Ya, cukup Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki pertelaan sakramen perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja atau informasi yang sudah kita dengar, dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Dan pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan tentang pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, malah bersama-sama dan setiap kita masing-masing itu bersungguh-sungguh menyadari bahwa kita seringkali hidup dalam dosa. Dan apakah kita bersungguh-sungguh bertobat? Tentu kita bertekad untuk menyerahkan diri dengan penuh keyakinan yang senantiasa akan bersyukur dan mengakui anugerah penyelamatan Allah. Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyesali dosanya. Kita berdoa. Ya Tuhanku, Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan Yesus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita meyakini bahwa roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan, sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, mari kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, yang telah memastikan
bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Untuk itu terimalah, makanlah, sambil mengingat dan percaya pemeliharaan Tuhan itu abadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, anggur yang ada di hadapan kita ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk mendatangkan pemeliharaan keselamatan kita. Untuk itu, minumlah sambil terus ingat dan percaya pertolongan Tuhan abadi dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita menerima perjamuan kudus hari ini, malam ini, marilah kita sejenak merasa-rasakan cita kasih Tuhan dan bersyukur serta memuliakan Tuhan yang telah memperkenan kita menerima sakramen perjamuan sekarang. Dan masing-masing di antara kita mengucap demikian dalam hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang berbahagia, yang selalu dikasihi oleh Tuhan, setelah bersama-sama kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita menaikkan doa syukur, doa permohonan dengan doa kita yang kita yakini doa utama, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan meyakini bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita sudah dibasuh oleh Tuhan, sudah disucikan oleh Tuhan. Nah, tentu dengan keputusan bahwa kita ini, mari bersama-sama kita meyakini bahwa Allah yang telah menyucikan adalah Allah yang telah benar-benar membuat kita hidup dalam pemulihan. Jangan lagi khawatir, tetap di rumah. Ketika kita keluar rumah, pakailah masker, jaga kesehatan, dan jaga pikiran. Jangan panik, tetap berpegang pada Tuhan yang telah bersama-sama mengajarkan kita semua, yaitu bagaimana kita kuat di dalam menjalani hidup. Dan saat ini bersama-sama dengan orang percaya segala abad dan masa, mari kita menguatkan kembali pengakuan iman rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa melindungi, menaungi Bapak Ibu Saudara, kini sampai sepanjang segala masa. Amin.